dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, terima kasih. Satu minggu setelah kita merayakan hari raya Pentakosta, hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha Agustus. Kita lahir baik secara fisik maupun lahir baru. Kita diberi berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketika kita mati pun sebagai seorang Katolik sudah kita berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya seluruh rangkaian hidup kita ada dalam lingkup Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita disatukan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita telah menjadi anak-anaknya. Kita telah menjadi keluarga gereja. Maka sebagai bentuk tanggung jawab kita ada dalam keluarga Allah itu, maka kita arahkan hidup kita kepada Bapa yang mengasihi Sang Putra dan senantiasa hidupnya dijiwai oleh Roh Kudus. Semoga dalam setiap perayaan Ekaristi juga dalam setiap langkah hidup kita ada dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, karena Dia senantiasa menyertai mendampingi dan kehidupan kita. Itu menjadi segala kebaikan Allah Tritunggal Maha Kudus itu. Mari kita mengakui segala dosa kita supaya kita merayakan hari penyelamatan ini. Saya mengaku
Allah Bapa dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Kudus dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia istrimu yang mengabdikan. Semoga dengan iman yang benar kamu mengakui kemuliaan itu bagi kekal dan menyembah keesanya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan mata sisi perlindungan kami dan keselamatan Roh dan Roh Kudus dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah dia ke atas gunung Sinai, seperti yang diberitahukan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua batu di tangannya. Maka jadilah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyebutkan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu dan Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kamu. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar teguh, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehari sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih. Hari ini kita bersama Gereja Semesta merayakan Hari Raya Allah Tunggal Maha Kudus, dan mungkin dari semua pokok iman dalam iman Katolik, mungkin bagian ini yang bagi kita diakui sebagai sesuatu hal yang sulit untuk dipahami, dimengerti, dan kemudian dijelaskan kepada orang lain. Orang lain ini bisa sesama iman Katolik, juga sesama yang mau akui Allah itu juga. Dan dalam perjumpaan dengan umat juga, umat yang lain,
hal ini sudah sering ditanyakan tentang iman akan Allah Tritunggal, terutama pertanyaan Allah itu, Allah orang Kristen itu pertanyaan Esa, tapi kok tiga? Jadi Esa atau dan ketika ditanya seperti itu, kita akan baik, nggak bisa jawab. Akhirnya satu-satunya jawaban yang keluar dari mulut kita, ya hanya iman saja. Jadi jawabannya iman. Ya itu betul, jawabannya betul. Cuma pertanyaannya ketika orang jawaban, yang si orang mengimani orang ini. Soalnya jika kita menyampaikan jawaban itu atas pertanyaan tersebut terkait dengan iman, apakah memang itu betul-betul muncul karena pengalamanmu akan iman Allah Tritunggal tersebut, atau asal jawab sebagai sebuah bentuk menghindari pertanyaan selanjutnya. Jadi tidak jawab dari iman saja yang bisa kita jawab soal itu. Mereka orang mengimani loh, tidak bakal tahu. Nah, pertanyaannya ketika kita melihat jawaban itu mau muncul dari betul-betul pengalaman imanmu akan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau hanya sebagai sebuah bentuk menghindari pertanyaan yang jawabannya tidak bisa kita. Semoga rumah saya hari ini bisa memberikan jawaban tapi ketika kita bertanya seperti itu, lalu kita melihatnya ya, karena kamu tidak mengimani, tidak, kamu tidak paham, kami yang mengimani. Semoga rumah saya ini bisa berikan pendasaran atas jawaban kajian itu ketika ada orang yang bertanya tentang keresahan dari Allah Tritunggal. Bapak Ibu kasih, kalau kita ditanya Allah itu Esa atau tiga, jawabannya tetap Allah kita itu Esa. Ya. Kalau kita mencari referensinya dalam perjanjian baru ada cukup banyak, tapi saya ambil 3 contoh saja. Dari Markus 12 ayat 29, di situ Markus mengatakan demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas, Markus 12 ayat 29. Lalu kemudian itu dialog antara Yesus dengan ahli Taurat itu dikatakan selanjutnya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali Guru, benar katamu bahwa dia itu Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Sehari dan tidak lagi. Itu Markus 12 ayat 32. Yesus beri jawaban, bahwa Taurat menegaskan jawaban Yesus. Dan kemudian di surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, Paulus mengatakan demikian. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Di Paulus juga menegaskan Allah itu satu, Allah itu. Jadi kalau kemudian kita ditanya Allah, wong Kristen itu Esa atau tiga, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Nah, jadi tidak perlu diulang, Allah kita itu Esa, bukan tiga. Nah, kalau kemudian kita kembali ke konteks bahasa bumi, bahasa manusia itu hari ini ngajak kita untuk menemukan unsur lain yang tidak kalah penting. Kalau tadi kita merenung baik dari pasal pertama yang kita keluarkan, kemudian dari surat Paulus pada jemaat Korintus kedua, kemudian dari ini sepintas tidak ngomong soal Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tetapi kalau kita perhatikan dengan teliti, ketika bacaan ini ada pesan penting yang berkaitan dengan salah satu unsur dari iman kita, yaitu sifat Allah. Satu sifat Allah yang penting sekali,
yang bisa kita rumuskan atau simpulkan dari 3 bacaan ini, dimana 34 lalu surat Paulus pada zaman Korintus yang kedua dan juga Yohanes bab 3 adalah Allah yang tetap, Allah yang beserta kita, Allah Immanuel. Kata kunci dari 3 bacaan hari itu adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang dekat, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah yang hadir di tengah kita itu bisa kita dengar dari bacaan pertama yang menyatakan tentang Musa yang naik ke gunung, kemudian Musa membawa kedua pembantu dan dia berjumpa dengan Tuhan. Dalam bacaan pertama dikatakan demikian, segera Musa berlutut ke tanah, lalu susut mengubah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Di perjumpaan Musa dengan Tuhan, Musa memohon supaya Tuhan berjalan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tak tertentu, tetapi ambillah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Ini permohonan Musa kepada Tuhan, dan permohonan Musa ini mengungkapkan kerinduan terhadap setiap insan manusia. Kerinduannya apa? Berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Kerinduan umat manusia adalah Tuhan hadir, Tuhan menyertai seluruh dinamika kehidupan umat manusia. Meskipun disadari kita manusia itu terdapat asalnya amat terjadi, amat berubah, tapi tetap manusia disebut dalam kedosaannya itu memiliki kerinduan. Allah hadir menyertai perjalanan hidup kita manusia. Poin pertama, Allah manusia memohon, Allah hadir menyertai hidup manusia. Itu pertama. Poin kedua, Paulus pada pasal itu menegaskan hal yang sama. Dikatakan dalam pasal kedua, hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi sekali lagi Paulus sudah mengatakan kasihnya sekali memohon Allah menyertai kita. Demikian pula dalam bacaan kita berbicara tentang bagaimana Allah yang mengutus firman-Nya ke dalam dunia. Tapi dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah memanggilkan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Situ sekali lagi Allah hadir, hanya dari Allah sekarang wujud konkret, yaitu dalam ibadah, dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Jadi dalam tahun pertama, Musa mohon Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kerinduan manusia, Allah menyertai mereka. Lalu dalam bacaan kedua, sebabnya pada zaman Korintus yang kedua, Paulus menyatakan Allah senantiasa menyertai kita dengan berbagai macam karunia. Dan kemudian karunia itu wujud konkret. Jawabannya dalam bacaan ini. Siapa itu? Yesus Kristus. Di Allah yang menyertai umat manusia sejak zaman perjanjian lama, kemudian dikonkret dari perjanjian baru dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi tadi kita sudah melihat gambaran sangat jelas. Musa dalam bacaan pertama memohon kepada Allah Bapa agar Dia berjalan di tengah-tengah kami. Dan kemudian bacaan ini bicara tentang putra yang adalah anak, yang adalah firman, yang telah datang ke dunia. Ini Yesus Kristus. Artinya sudah dua pribadi yang kita bicarakan. Bagaimana dengan pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Memang dalam bacaan Injil kali ini tidak ada soal Roh Kudus, tetapi kita akan bacaan itu di Injil yang lama, yaitu pada saat kita merayakan hari raya Pentekosta, mana
bagi kita. Dalam surat kepada jemaat Paulus mengatakan demikian. Dan harapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hidup kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dalam peristiwa perayaan Pentakosta, Allah mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita. Itulah maka Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah Tunggal yang menyertai. Artinya yang lebih dapat memiliki komunikasi, memiliki relasi, hubungan dengan Allah Bapa dan Allah Putra, itulah Roh Kudus. Dan Santo Paulus dalam refleksinya terkait Allah Tunggal Maha Kudus kita dengarkan bersama dalam bacaan kedua kaki. Yang dikatakan tadi Paulus dalam bacaan kedua mengatakan demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi menjadi semakin jelas bahwa tiga itu Bapa, Putra dan Roh Kudus nanti hadir di tengah-tengah kita, menyertai perjalanan kita. Itulah tadi alasannya tadi awal misa tadi sebelum bagian pertama saya menyapa Anda sekalian dengan mengatakan kasih karunia Allah, kasih karunia dari Kristus dan kita kasih Allah serta Roh Kudus bersama. Karena saya ingin mengucapkan bagian Allah itu baik konkret dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam sejarah gereja, secara perkembangan teologi iman antara kedua tersebut bisa kita runut dalam konsili pada mulanya soal keilahian dari Allah Tunggal itu bukan sebuah untuk meyakinkan banyak orang bahwa Allah itu yang esa itu hadir dari bagian. Pada mulanya kalau soal berbicara soal keilahian Allah Bapa tidak menjadi soal, tidak menjadi soal. Tetapi ketika berbicara tentang keilahian Yesus dan Roh Kudus, ini Bapak-bapak gereja mesti dikawasi untuk mempertahankan keilahian Yesus dan keilahian Roh Kudus. Karena pada saat itu ada banyak juga orang-orang yang meragukan keilahian dari Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kalau soal Allah Bapa tidak menjadi soal. Nah, kita bersyukur memiliki para bapak gereja yang berani membela mati-matian dengan segala resiko keilahian dari Yesus Kristus dan Roh Kudus. Adapun salah satu motif pembelaan dari para bapak gereja adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu menjadi premis atau pernyataan pertama untuk menerima keilahian Yesus Kristus dan keilahian Roh Kudus. Jadi premisnya adalah pernyataannya adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Itu menjadi dasar pemikiran refleksi tentang keilahian Yesus Kristus dan keilahian Roh Kudus sama seperti keilahian dari Allah Bapa. Pemikirannya seperti ini. Kalau Yesus Kristus yang manusia ini hidup dalam sejarah, hidup di basinan, ternyata tidak ilahi. Berarti sejarah hidup manusia belum disertai oleh yang ilahi. Ingat, baca pertama, Allah menyertai hidup manusia. Allah hadir di tengah-tengah, Allah yang ilahi, Allah Bapa yang ilahi. Kalau ada pemikiran ternyata bahwa Yesus tidak ilahi, berarti sejarah hidup manusia belum disertai Allah. Kebalikannya, kalau Allah Bapa yang ilahi ini menyertai hidup manusia dan hadir dalam pribadi Kristus, maka Yesus Kristus harus ilahi supaya konkret Allah yang ilahi itu hadir menyertai hidup manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi tidak Yesus Kristus harus supaya yang ilahi itu konkret menyertai hidup manusia. Nah, kemudian
jalan pribadi yang ketiga, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang dicurahkan, Yesus kan menjadikan Roh Kudus kepada kita kan. Kalau Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita, tidaklah berarti kita masing-masing tidak merasakan penyertaan Allah. Maka hanya dan karena hanya Roh Kudus yang ilahi, maka kita merasakan penyertaan Allah yang ilahi, Allah yang hadir dalam pribadi Yesus Kristus. Maka karena Putra yang ilahi itu masuk dalam sejarah manusia dengan menjadi manusia yang hidup di daerah Palestina, dan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kita adalah sungguh-sungguh ilahi, maka dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan kita dapat mengatakan Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ilahi itu adalah Allah yang menyertai kita. Kita mengalami kehadiran Allah yang ilahi itu secara konkret. Allah yang ilahi itu adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus konkret dalam hidup kita sehari-hari. Itu makna ketika kita mengucapkan Allah Trinity Esa atau Tritunggal, hanya dengan iman saja. Kalau mengimani saja, kalau kata itu punya makna adalah Allah hadir menyertai, Allah yang ilahi itu, Bapa, Putra dan Roh Kudus hadir senantiasa menyertai. Maka kalau ada iman saja yang melakukan bisa memahami Allah Tritunggal, ya saya harap memang betul-betul mengalami kehadiran penyertaan Allah Tritunggal. Rasa kami dalam hidup sehari-hari dengan betul-betul merasakan dan mengalami cinta Allah. Contohnya, Romo, saya saat ini sedang sakit parah, dan saya sebagai manusia sudah tidak ada, tetapi harapan itu meskipun hanya sedikit atau kecil pun ada. Kenapa? Karena saya ini, saya sangat bisa katakan dalam situasi sakit yang parah ini, saya bisa katakan semata-mata karena kekuatan dari Allah yang hadir dalam tingkat ini. Allah itu itulah yang disebut pengalaman iman akan Allah itu. Atau Romo, saya dalam keluarga sedang mengalami masalah suami atau istri, seringkali itu dorongan untuk berpisah. Tapi saya tahu perkawinan Katolik adalah sebuah perkawinan yang suci, dan saya mesti bertahan untuk memperjuangkan kesucian perkawinan tanpa ada kekuatan dari Allah. Saya tidak mungkin mengupayakan perjuangan ini, karena sebagai manusia pasti saya tidak kuat, saya pasti ingin berpisah, tetapi karena kekuatan Allah yang tadi dalam Yesus Kristus dan Kudus, saya mau memperjuangkan. Itu pengalaman Allah itu dalam. Jadi saya harap tidak panjenengan mengatakan saya hebat, karena betul telah betul lahir dari sebuah pengalaman iman hidup Anda. Itu bukan sebagai sebuah jawaban untuk menghindari yakin kita Allah, tapi memang betul lahir dari pengalaman konkret. Itulah artinya kita disebut anak Allah. Allah berarti kita akan bagian dalam kehidupan. Itulah artinya juga hidup yang tetap. Artinya kita berbagian dalam Allah yang hendak yang tetap, Allah yang sudah bagi dari kematian. Itulah pula katanya berdoa. Berdoa berarti aku berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi artinya ada yang berbicara, ada yang mendengarkan. Dan ada yang berbicara, ada yang mendengarkan.
saling ya. Jangan sampai kita lebih banyak berbicara dan masalah mendengarkan. Seringkali kita berdoa seperti itu. Ya, komunikasi itu dua pihak berbeda. Siji ngomong, siji ngomong. Tetapi ketika berdoa, kita lebih banyak ngomong dan memaksa Allah ngomong. Bos sekali kan, ya. Kalau ini ngomong, Allah sih ngomong. Sebenarnya dipraktekkan ketika berdoa, misalnya dengan berdoa setengah jam, coba praktekkan 25 menit ngomongin Allah sih ngomong, 5 menit dewi ngomongin Allah ngomong, dewi ngomongin sebaliknya 30 menit selain Allah ngomong, dewi ngomong. Ojo 30 menit dewi ngomong, Allah ngomong. Ojo dulu. Ya, latihan juga boleh proses ngomong itu juga. Caranya latihan itu. Ojo menang ini dan sebelum perang. Itu latihan doa itu sudah ketika itu lakukan. Maka mari Bapak Ibu, saya melihat pengalaman ini kita semakin memahami dan mengerti. Kalau kau tidak bisa memahami mengerti orang bisa. Tapi yang penting dengan betul-betul merasakan pengalaman cinta akan Allah. Sejak ketika mengatakan dalam iman itu betul muncul dari pengalaman itu berhasil dengan Allah berguna tepat bukan asal jawab. Aku tentukan sepanjang segala masa. Saya kategori dengan percayaan yang bisa berbuat. Saudara-saudara terkasih, sungguh besar kasih Allah kepada kita. Ia berikan rezeki sekali-kali berjuta. Allah biasanya dengan hubungan ladang dan setiap orang itu peliharanya. Maka mari kita berdoa kepadanya, Tuhan berikan jawaban. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para santriwan dan biarawan
kami sedang memanjatkan pribadi kita masing-masing. Marilah kita Bapak yang Maha Baik, perkenankan mendengarkan doa-doa kami dengan mata Kristus Putramu dan Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau terus selalu menyertai kami dari Putramu dan Roh Kudus hingga sepanjang segala masa. Amin.
kami kemenangan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh kami menjadi persembahan yang suci bagi Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan Allah. Tuhan bersama. Marilah menghadap kepada Tuhan. Bukan esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam tertunggal. Apapun yang dilakukan tentang kebudayaan, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra maupun mengenai Roh Kudus. Ada dalam pengakuan iman akan Engkau Allah yang Maha Benar dan kekal. Kami menyembah Allah tertunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat kala dulu kita semakin yang setiap hari tak berhenti dan besok sore dan suara bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil ialah sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, berikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami.
bersyukur sebab kami dapat lahir menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang beriman teguh kepada Kristus dihibur dimanfaatkan oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang serba dulu, agar kau menyempurnakan dalam cinta kasih dan persatuan dan maksud milik suka tersebut dan semua kepanutan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah menikah dengan anak-anak kami dan akan semua mereka telah berpulang dalam kerajinan. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasih anak semua agar kami menerima bagian abadi bersama Santa Maria dan Allah sambil bersama lainnya para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidup yang berkenan padamu. Semoga kami memperkenankan urusan tak puji dan muliakan Engkau dengan Allah Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan Allah sendiri, kami mohon pada Allah dalam keseluruhan Allah sendiri, berjalan setelah Dia
Dialah anak tunggal Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang persembahan anak domba. Tuhan Kristus kita sambut dengan kita tinggal yang kekal. Amin. Karena kamu adalah anak Allah Kudus, roh anaknya, dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, semoga pada saat suci yang telah kami sambut dan melakukan iman, kami akan Dikau, Allah Tritunggal Kudus, dalam keesaan yang tidak terbagi. Kami diperkenankan melangkah maju menuju keselamatan jiwa dan badan. Dengan mata Kristus Tuhan kami, hidup berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan gereja ini yang perlu mendapatkan perhatian yang pertama, bahwa Persaudaraan Agung tahun 2026 itu jatuh pada Jumat 20 Juni 2026. Dan kita akan merayakan bersama-sama di Stasi Adipala 12 Juni 2026, 12 Juni 2026, dan kita akan merayakan bersama pada jam 16.30. Diundang seluruh umat untuk hadir. Yang belum pernah hadir silahkan, kita akan bersama-sama mengganggunya perayaan Persaudaraan Agung dan betapa ramainya. Kiranya waktu yang sampai malam tidak menjadi halangan untuk kita merayakan sukacita pelindung paroki kita. Mohon kedua Lestari untuk mengkoordinir dan memfasilitasi umatnya, terutama yang tidak ada kendaraan. Kemudian untuk gladi bersih petugas diundang pada Selasa 9 Juni pukul 18. Diundang sebelumnya petugas liturgi untuk hadir pada Selasa 9 Juni untuk gladi bersih. Selanjutnya pengumuman perkawinan akan menerima sakramen perkawinan Claudia Luciana, putri dari Bapak Julius Ditoyo dan Ibu Florentina Lim N. Indrayani dari lingkungan Santo Agustinus Paroki Tias Roya, dengan Diki Haryanto, putra Bapak Tom Simpono dan Ibu Swidia dari Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Barang siapa mengetahui adanya halangan dapat menginformasikan kepada pastor paroki. Ini merupakan
hukuman pidana. Hukuman yang lanjut akan ada di dalam huruf B kami. Demikian, terima kasih. Itu terkait dengan keselamatan, memang yang menjadi perhatian adalah ingat, jadi saya katakan ingat untuk kehadiran tidak banyak. Mungkin ada sesuatu, saya tidak mungkin dengan malas atau tidak dengan relaan, saya tidak menghakimi seperti itu. Tetapi kalau ada hal yang ingin dengan beri masukan terkait perayaan ini, apapun itu, kalau tidak punya keberanian untuk berbicara dengan bisa bicara dengan saya. Masukannya apa saja, keluarnya apa saja. Ya, silakan. Semoga dari keluarga yang objektif itu, meskipun juga subjektif, bisa memberikan apa? Ya perayaan semakin baik lah. Gak usah takut, ya, gak usah takut. Gak usah kemudian saya akan berikan jangan apa seolah-olah saya sok bijak, enggak. Ya, silakan saja. Kalau tidak punya keberanian, tetap bersama saya ngomong aja. Kalau tidak mau ya tulis di kertas, kasih ke saya. Ya, tidak apa-apa, nggak usah takut. Ya, saya akan tidak akan menghakimi dengan keberanian apa saja yang saya akan menghakimi. Jangan itu sampai kita baca dan saya tidak punya keberanian untuk punya dengan tidak punya itu saya. Silakan dalam saya, kalau dari orang saya yang bisa tulis saja apa saja soal tempat, soal waktu dan sebagainya. Silakan bersama saya. Semoga dengan masukan ini nanti bisa ditemukan ya solusi atau hal bisa dalam perayaan sehingga perayaan ini sebagai sebuah perayaan pesta ini bisa ditanyakan bersama. Itu yang tiap tahun selalu menjadi peluang tapi tidak pernah ada titik pemilih atau bagaimana. Semoga jadi kan tidak usah takut sama saya, bisa saya akan enggak tulis terus sudah kalau enggak dari menyerahnya KTP ke para minta Meli atau Mbak Esti atau Budi atau siapa ya kalau rasa kayak jangan pokok tapi saya harap bisa menjadi sebuah masukan yang di perkembangan perayaan ini ya itu ya. Tuhan bersama.